Oke, halo semua. Jadi beberapa hari yang lalu saya baru aja dapat kiriman dari Leapfrog Indonesia berupa sebuah gaming mouse dari brand Alcatros yang bisa dibilang cukup unik karena dia punya fitur silent click. Dimana umumnya fitur ini biasanya identik dengan mouse kantoran atau mouse yang jauh dari kesan gaming yang tampilannya itu simple dan low profile. Tapi gimana jadinya mouse dengan tampilan sangar yang mengintimidasi disematkan sebuah fitur silent click? Dan ini dia Alcatros Xcraft Ultra Silent yang harganya cuma 100 ribuan aja. Kira-kira worth it atau enggak ya? Langsung aja kita bahas. Yuk. Untuk packaging menurut saya perpaduan warnanya cukup pas banget dengan dominan warna hitam dan warna biru. Di bagian depan ada tampilan mouse-nya, fitur utama silent click, branding Alcatros, dan nama produk. Di bagian kiri kayak gini, ke bagian kanan ada fitur dan spesifikasi lengkapnya. Di bagian belakang ada detail mouse dengan size guide, compatibility, dan ada manufacturer warranty 2 tahun. Untuk kelengkapan yang pastinya ada yaitu user manual, kartu garansi, bonusan mousepad, dan terakhir ada mouse-nya itu sendiri yang punya pattern semacam kayak retakan gitu dengan finishing rubber dove. Alcatros Xcraft Ultra ini secara tampilan kesannya memang gaming banget dan kelihatan cukup sangar. Ada 4 motif yang dipunyain sama mouse ini dan kebetulan yang saya dapat versi 1000 dengan motif semacam retakan yang kelihatan mengintimidasi di keadaan LED nyala. Punya finishing dove dengan coating semacam rubber yang cukup lembut banget di bagian cangkang dan sampingnya. Dan memang mouse yang satu ini bisa kasih grip yang udah lumayan enak sih di tangan. Untuk jumlah button, standar gaming mouse biasanya dengan 2 button utama, scroll wheels, DPI button, dan 2 side button di sebelah kiri. Yang berarti memang mouse ini diperuntukkan untuk pengguna tangan kanan, walaupun bentuk mouse-nya sendiri simetris atau ambidextrous. Untuk mouse yang punya ukuran cukup besar, Xcraft Ultra masih tergolong ringan dengan berat di kisaran 90 gram aja. Dan kalau ngomongin soal build quality, ya standar gaming mouse di harga 100 ribu sih. Agak kerasa kopong di dalamnya dan nggak bisa dibilang bagus tapi juga nggak bisa dibilang jelek. Karena secara keseluruhan menurut saya build quality-nya masih cukup oke kok, walaupun di bagian samping-samping masih kerasa lentur gitu waktu ditekan-tekan. Yang awalnya sempat saya kira kalau ini berbahan rubber tapi ternyata bukan. Di bagian bawah mouse kayak gini aja dengan 4 mouse fit dan sensor yang tepat berada di tengah. Kabelnya braided dengan panjang 1,8 meter yang cukup fleksibel dan USB-nya juga udah gold plated. Fitur utama yang jadi nilai jual dari mouse ini yang nggak lain dan nggak bukan yaitu soal silent click-nya. Yang menurut saya memang sebagian besar tombolnya udah cukup senyap banget untuk ukuran gaming mouse. Dan yang paling berasa itu ada di button utamanya, terus dibarengin sama scroll wheels dan DPI button. Terus untuk side buttonnya ya biasa aja sih, nggak cukup senyap tapi nggak berisik juga. Jadi coba kita dengerin dulu aja sound testnya.
Untuk switch sebenarnya di sini nggak dikasih tahu pakai switch merek apa dan nggak ada klaim juga sampai berapa kali klik. Jadi agak nggak jelas sih, tapi tertulis button optical gaming mouse yang saya asumsiin mungkin dia pakai optical switch buat tombol-tombolnya. Walaupun DPI-nya ada di 200 untuk terendahnya dan 4800 untuk DPI tertingginya, tapi secara default mouse ini punya pengaturan DPI di 600 sampai 3200 DPI. Yang sayangnya untuk sensor nggak dikasih tahu pakai sensor apaan, jadi ya kayak gini aja untuk spesifikasinya. Oh ya, harusnya mouse ini didukung dengan software kalau dilihat dari user manualnya. Tapi sampai video ini dibuat, saya belum nemu software yang sesuai. Ada dua software Alcatros Xcraft yang saya cobain. Pertama ada software ini, tapi nggak bisa diinstal yang keterangannya kayak gini. Dan yang kedua software ini yang bisa diinstal tapi nggak mau kebuka. Jadi asumsi saya mungkin softwarenya masih in development dan belum ada di websitenya, tapi kedepannya bakal tersedia mungkin. Kalau ngomongin soal impresi, jujur saya nggak terlalu paham soal teknis gaming mouse yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi di sini saya bakal membagikannya sesuai dengan pengalaman saya selama pakai mouse yang satu ini. Dan untuk mouse di harga 100.000 sebenarnya udah cukup oke banget untuk di pemakaian harian saya yang cuma sekedar office, browsing, dan ngegame casual kayak GTA sesekali. Dan jujur kalau untuk ngegame yang kompetitif macam Valorant yang punya tempo permainan agak cepet, entah ini cuma sekedar suges aja atau gimana, tapi saya rasa kepresisian sensor dengan gerakan aim-nya kayak agak delay gitu. Dan ini menurut saya jadi kurang nyaman sih. Tapi ya itu wajar dan kita nggak bisa berharap terlalu banyak sama gaming mouse di harga segini. Karena cukup bisa nyaman di pemakaian harian dan punya tampilan yang cukup keren untuk mendukung setup, itu udah lebih dari cukup banget sih. Oh ya, soal grip untuk ukuran mouse yang terbilang bongsor, kalau di tangan saya yang mungkin ukurannya medium di panjang telapak tangan 19 cm dan lebar di 8,5 cm kurang lebih, grip yang nyaman dipakai palm grip agak ke claw. Karena kalau di claw apalagi fingertip grip di tangan saya yang ukurannya segini udah nggak masuk dan nggak nyaman banget. Jadi saya rasa untuk ukuran tangan di bawah 19 cm, mouse ini bisa dibilang agak kebesaran sih. Tapi untuk ukuran tangan yang lebih dari itu, mungkin mouse ini cocok banget. Kesimpulannya, sebenarnya balik lagi ke penilaian teman-teman semua. Kalau pengen gaming mouse yang bisa nyala-nyala, dan punya silent click yang bisa dibilang cukup senyap, menurut saya gaming mouse ini bisa jadi pertimbangan yang oke banget. Karena setahu saya jarang ada mouse dengan model gemerlap yang punya silent click di harga 100.000 atau bahkan lebih. Tapi kalau teman-teman cuma pengen ngincer silent click-nya aja tanpa ada embel-embel gaming, saya rasa mouse ini bukan jadi pilihan yang oke. Karena banyak pilihan mouse dengan silent click yang lebih terjangkau dari ini. Dan udah disematkan fitur wireless juga. Jadi ya tentuin dan sesuaiin aja sama kebutuhan sih. Oke, segitu dulu review dari saya tentang Alcatros Xcraft Ultra Silent-nya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, pendapat, atau mungkin saran tentang konten apa yang mau dibahas ke depannya, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.